Oke, baik kawan-kawan, kali ini saya akan memberikan cara ya untuk mengobati sakit gigi. Mungkin kalau kalian lihat nih bahan-bahannya rada aneh ya. Sini ada kapas, puntung rokok Samsu, sama air. Nah, kita apain nih? Jadi gini kawan-kawan, kalian tahu tentunya di dalam tembakau ini ada yang namanya nikotin atau ya zat-zat di dalamnya lah, yang kalian tahu itu berbahaya gitu kan, kalau dimakan gitu. Nah, jadi untuk kalian yang mengalami sakit gigi nih, lebih-lebih kalau yang giginya bolong lah biasanya. Yang sakit gigi itu kan giginya bolong. Nah, kalian ambil kapas kira-kira segini nih, sedikit aja sih, nggak usah banyak-banyak, dan nggak usah tebal-tebal juga. Terus kalian ambil si kuntung ini nih, tembakonya sedikit aja, rokok Samsung nih. Kalau kalian nggak ngerokok ya bisa minta sama orang lah. Nah, terus kalian masuk ke sini nih, sedikit aja tuh, segini nih. Nah, terus si tembakau ini kalian bungkus dengan kapas ini. Supaya apa? Supaya si tembakau ini nggak mencar kemana-mana ya. Nah, bungkus kayak gini. Nah, setelah jadi bulat kayak gini, ya kira-kira seginilah, kecil. Nah, kita kasih air. Nah, kayak gini. Nah, fungsi si tembakau ini adalah, jadi ketika kalian mengalami sakit gigi, sebenarnya apalagi gigi yang berlubang ya, di dalam gigi yang berlubang itu ada ulatnya ya. Nah, si ulat itu menggerogoti urat-urat saraf yang ada di daerah akar gigi. Nah, kalian tentu sakit banget kan kalau nyut 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 gitu kan, kalau sakit gigi itu. Nah, ini fungsinya adalah untuk mematikan si ulat itu. Misalkan ini bagian gigi yang bawah nih. Nah, yang sakit itu biasanya yang belakang, gigi bagian belakang. Nah, kalian tempel di sini. Kalau pemain bawah ya, atau yang atas sama aja. Nah, kalian tempel, gigit. Nah, kenapa gigit? Supaya si sari-sari tembakau ini bisa meresap ke dalam lubang, ke dalam gigi yang berlubang gitu. Nah, nanti kan karena di situ ada ulatnya, si ulat itu pasti memakan zat sari-sari si tembakau ini. Nah, dia tuh bakal mati gitu. Karena kalau untuk ulat ini racun. Untuk manusia sendiri ini berbahaya gitu. Kalau dimakan gitu ya. Ini bisa mabuk kali efeknya kali ya. Tapi jangan dicoba di rumah ya, bahaya. Jadi di sini tuh kita cuman mematikan si ulatnya itu. Caranya ini, kita gigit, nah kan meresap nih ke dalam gigi yang berlubang. Nah, setelah masuk ke gigi yang berlubang, dan di situ karena ada ulatnya di situ, si ulat itu pasti kan bakal meminum nih sari-sari si dari tembakau ini. Nah, ketika si ulat itu mati, nah otomatis nggak ada lagi dong yang ngegerogotin urat saraf gigi kalian. Nah, maka penyakit sakit gigi itu bisa sembuh gitu. Kalau kita pakai gunakan obat-obat kayak pereda nyeri gitu, saya nggak mau sebut mereknya ya, macam-macam soalnya. Nah, itu cuman kayak ngilangin rasa nyerinya aja, padahal si penyakit utamanya si ulat itu masih tetap hidup di situ. Ntar 5 jam 6 jam udah sembuh nih, mungkin besoknya sakit gigi lagi gitu lagi, minum obat pereda nyeri hilang rasa sakitnya, ntar nyeri lagi, kambuh lagi. Nah, selama si ulat yang ada di dalam gigi bolong itu belum mati, kalian bakal terus-terusan sakit gigi. Nah, ini cara kayak gini udah saya praktekkan kurang lebih hampir 10 tahun belakangan ini. Saya pun tahu dari orang tua, tahu dari kakek dulu, kakek tahu dari uyut gitu, caranya kayak gini gitu, nyembuhin sakit gigi itu. Nah, pasti kan pas digigit ini dia terasa pedas-pedas gitu ya. Nah, itu jangan ditelan tuh, kita jangan telan si sari-sari yang tembakau ini, kita ludahin aja gitu. Jadi fungsinya ini cuma buat membunuh si ulat yang ada di dalam gigi bolong itu. Kalau ulatnya udah mati, nah dia kan udah nggak ada lagi tuh istilahnya kuman-kuman atau ulat-ulat yang ngegigit urat-urat saraf kalian yang ada di gigi itu. Insya Allah penyakit gigi kalian sembuh gitu. Nah, berapa lama sih kita harus ngegigit si tembakau yang ada di kapas ini? Kira-kira 5 menitan lah. Kita 5 menit, kita biarkan dulu meresap. Kalau berasa pedas nih, kita ludahin aja, jangan ditelan ya. Yang udah pedas itu buang, ludahin. Terus sekali-kali kita gini kan nih, ceret, supaya apa? Supaya sari-sari si tembakau ini cepat masuk ke dalam gigi yang bolong gitu ya. Jadi cepat membunuh si ulat yang ada di dalam gigi yang berlubang itu. Semakin cepat dia mati, nah rasa sakit di gigi kalian bisa cepat berkurang gitu. Ada dokter mungkin bilang, oh ini belum ada penelitiannya gitu. Nah, ini saya udah neliti nih, hampir 10 tahun terakhir saya praktekin sendiri, udah 2 nih gigi saya yang berlubang, pakai cara ini sembuh, alhamdulillah. Bapak saya pun begitu, kakek saya pun begitu. Hanya saya coba pembagian cara nih.
untuk kalian yang memiliki penyakit sakit gigi yang bisa dibilang parah lah gitu. Karena untuk saraf yang ada di gigi itu bisa nyamber ke mata ya kalau dibiarkan gitu. Sakit gigi itu aduh susah beraktivitas, makan nggak enak gitu, tidur nggak enak kalau sakit gigi itu. Walaupun ada lagu yang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, ya ternyata nggak enak sakit gigi itu, apalagi sakit hati gitu. Makanya saya bagian nih caranya buat mengobati sakit gigi. Nah, kalau gigi bolong yang ada di atas gimana? Nah, itu gitu begini. Nah, ntar sambil tiduran nih, miring ke kanan. Misalkan ini gigi yang belah kanan ya, yang bawah nih atas. Kita miring ke kanan supaya apa? Supaya dia masuk ke dalam nih, ke dalam gigi yang berlubang itu. Kita masuk ke dalam. Nah, berapa kali sih kita harus melakukan ini? 5 menit, buang kapasnya, coba sekali lagi kayak tadi tuh, bungkus, tetesin lagi, gigit lagi, biarkan lagi. Cukup sekali pun, kalau misalkan ini langsung mati, langsung hilang penyakitnya gitu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.